Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Amma ba'd. Khatibullah rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini Allah perkenankan kita bersama kembali dalam kajian rutin kita. Dan pada malam hari ini insyaallah kita akan bersama-sama membaca hadis arba'in, hadis ke-15. Hadis ke-15 ini diriwayatkan, diterima dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Redaksinya bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala: Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarah. Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifah. Rawahul Bukhari. Khatibillah rahimakumullah. Artinya kurang lebih, sungguh Rasulullah SAW bersabda, Man kana yu'minu billah, barang siapa orang beriman kepada Allah, wal yaumil akhir, dan hari akhir, hari kiamat, falyaqul, maka hendaklah dia berkata khairan, yang baik-baik saja, aw liyasmut, atau diam. Wa man kana yu'minu, dan barang siapa beriman billahi kepada Allah, wal yaumil akhir, dan hari akhir, falyukrim jarah, maka muliakanlah tetangganya. Wa man kana yu'minu billah, dan barang siapa beriman kepada Allah wal yaumil akhir, dan hari akhir, falyukrim dhaifah, muliakanlah tamunya. Rawahul Bukhari wa Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Ikhwati fillah rahimakumullah. Hadzal hadis min haisul ijmal yatahadas an madahirul iman. Hadis ini dari sisi global berbicara tentang fakta dari keimanan seseorang. Al-aslul iman, iman itu asalnya at-tasdiq, pembenaran di dalam hati. Tetapi ada indikator, fakta yang muncul pada perilaku yang disebut amal. Sehingga rekan-rekan rahimakumullah, secara ijmali, secara global, هذا الحديث يتحدث عن من حيث الإجمالي secara ijmali, secara global, hadis ini berbicara tentang mazahirul iman, mazahirul iman, fakta dari keimanan yang ada pada pribadi seseorang. Tadi al-aslul iman at-tasdiq, iman itu pembenaran di dalam hati. Tetapi wasaddaqahul amal, ada indikasi, ada fakta dalam perilaku yang disebut dengan amal. Di hadis ini ada 3 fakta keimanan seseorang.
Apa fakta dari keimanan itu? Satu, saunul lisan. Saunul lisan, menjaga lidah. Khatibullah rahimakumullah, kalau orang mampu menjaga lidahnya, maka orang itu sesungguhnya punya keimanan. Beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir. Yang kedua, fakta keimanan di dalam hadis ini adalah ikramul jar. Menghormati, memuliakan tetangga. Dengan cara apa nanti kita bahas ya. Kemudian yang ketiga, ikram al-dhaif. Memuliakan, menghormati tamu. Inilah kandungan hadis secara ijmali, bahwa fakta dari sebuah keimanan yang ada pada diri seseorang itu akan muncul dengan cara pertama, saunul lisan, dia mampu menjaga lidahnya. Yang kedua, ikram al-jar, memuliakan tetangga. Siapa tetangga itu? Nanti kita bahas. Ikramud dhaif, memuliakan tamu. Kalau kita mampu melakukan tiga hal ini, maka pasti kita dalam kondisi mempunyai iman kepada Allah dan hari akhir. Kemudian, ikhwati billah rahimakumullah, yang kedua, min haitsu tafsili, secara rinci, secara detail, hadis ini membahas tentang pertama, saunul lisan, menjaga lidah. Apa kata Nabi tentang menjaga lidah? Menjaga lidah itu ketika ia mampu memilah mana yang harus diucapkan, mana yang harus dipendam. Sehingga bahasa hadisnya falyaqul khairan aw liyasmut, berkata baik atau diam. Khatibullah rahimakumullah, apa standarnya kebaikan qaul baik itu? Nih, rekan-rekan rahimakumullah, al-qaul, ucapan kita manusia itu ada yang disebut dengan khair. Bahasa hadisnya khairan, ucapan baik. Kemudian yang kedua ada ucapan lawan baik itu syarran, ucapan buruk. Apa standarnya ucapan itu baik? Rekan-rekan rahimakumullah, al-qaul khair itu standarnya adalah ma yanfa, ucapan yang bermanfaat. Manfaat bagi siapa? Satu, linafsihi, untuk si orang yang berbicara itu. Yang kedua, li ghairihi, untuk yang lain. Maka kalau ungkapan itu bermanfaat bagi diri kita yang mengungkapkan perkataan itu atau orang lain, apa kata Rasulullah sarannya atau perintahnya? Fal yaqul, maka katakanlah itu. Fal yaqul. Kalau kita lihat dari sisi bahasanya, dalam tata bahasa Arab, fal yaqul ini fi'lul amr. Fi'lul amr itu kata perintah, dimana kalau ada di dalam hati kita, pikiran kita, ungkapan baik dan itu bisa bermanfaat bagi kita dan orang lain, maka wajib mengungkapkan itu. Falyaqul, kata Rasulullah SAW, ungkapkan. Sehingga para ulama
ada yang memaknai falyaqul ini wajib diungkapkan. Rekan-rekan rahimakumullah, ma yanfa, yang bermanfaat. Apa kira-kira kandungannya bermanfaat itu? Kata-kata itu menginspirasi, kata-kata itu mengingatkan, kata-kata itu memotivasi, maka itu bermanfaat. Ungkapkan itu dengan wajib, kata Rasulullah. Falyaqul, kalau menurut kalimat redaksinya, atau kalau menurut redaksinya falyaqul itu lil wujub, wajib mengungkapkan perkataan yang bermanfaat, menginspirasi, memotivasi, mengingatkan, dan lain sebagainya. Kemudian apa standar syar'an? Qaul syar' itu sebaliknya dari qaul khair, berarti ma la yanfa', ungkapan yang tidak bermanfaat, bahkan bal yadur, bahkan itu membuat orang celaka. Untuk siapa tidak bermanfaat? Untuk siapa mencelakakan itu? Li nafsihi wa li ghairihi, untuk dirinya atau untuk orang lain. Maka apa kata Rasulullah? Au liyasmut, bahasa redaksinya au liyasmut, diam saja kalau memang perkataan itu membuat tidak, minimal tidak bermanfaat, lebih-lebih kalau mencelakakan orang lain. Rekan-rekan rahimakumullah, ini kata Rasulullah, berucap baik atau diam. Terlebih-lebih nanti di bahasa tulisan, ya. Terlebih-lebih nanti di media sosial. Ini hati-hati, rekan-rekan rahimakumullah. Kalau tulisan kita kira-kira itu bermanfaat bagi kita dan bagi orang lain, maka tulislah di media sosial. Semakin banyak orang yang terinspirasi dengan baca tulisan kita, semakin banyak orang yang merasa diingatkan dengan tulisan kita, maka semakin banyak pahala bagi kita, dan itu sebagai indikator bahwa kita beriman kepada Allah dan hari akhir. Jangan pernah menulis sesuatu yang tidak bermanfaat, bahkan membahayakan orang lain atau menyesatkan orang lain. Hoax, atau terutama nih rekan-rekan rahimakumullah, kita sering latah di media sosial itu, men-share sesuatu yang belum diklarifikasi itu kebenarannya, ya. Kadang-kadang hoax kita sebar, belum dibaca secara keseluruhan, baru baca judulnya sudah di-share, padahal itu faktanya bohong, tidak benar. Rekan-rekan, itu nanti la yanfa, bahkan yadur. Lebih baik kita menahan diri, tidak men-share latah, kecuali sudah mengklarifikasi bahwa itu sahih adanya. Kenapa demikian? Kalau kita lihat satu ungkapan firman Allah Subhanahu wa taala surat Qaf, ma yalfidu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada satupun ungkapan kecuali di sisi ungkapan itu ada pencatat raqib dan atid. Kira-kira kalau dicatat oleh malaikat itu hanya iseng atau akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah? Tentu saja akan dipertanggungjawabkan. Malaikat itu tidak iseng menulis apa yang kita lafalkan itu. Kalau baik, maka malaikat raqib kononnya akan menulis, dan itu menjadi pahala. Kalau buruk, maka atid yang akan menulis itu menjadi dosa. Celakanya kalau ungkapan itu sudah menjadi tersosialisasi di kalangan umat manusia, diikuti, maka orang itu akan mendapatkan
Kalau itu buruk ya. Kalau kebaikan sih luar biasa. Maka ciptakan narasi yang menginspirasi supaya diucapkan, diungkapkan oleh oleh banyak orang, itu akan kita mendapatkan pahala insyaallah. Tapi kalau keburukan, naudzubillahi min dzalik, orang itu akan tertransfer dosa. Maka pilihlah narasi yang ingin disampaikan. Ada yang jago membuat narasi? Siapa? Ungkapkan. Kayak orang membuat lebih cepat, lebih baik. Itu jadi bahasa publik sekarang ya. Kalau itu sebagai hal yang positif, maka bagus. Orang yang membuat narasi itu akan mendapatkan pahala. Tetapi kalau negatif, sebaliknya ya. Rekan-rekan rahimakumullah, saunul lisan, menjaga lidah kita itu, kita selektif mana yang harus diungkapkan, mana yang harus dipendam. Jangan semua yang ada di dalam pikiran kita itu kita lepaskan melalui lisan kita. Karena itu cermin dari kualitas diri sesungguhnya. Kadang-kadang ada orang ceplos mengucapkan sesuatu yang asal, nanti diklarifikasi di kemudian hari atau diralat di kemudian hari. Itu sebetulnya kualitas orang itu bisa dinilai oleh orang lain. Dan itu berbahaya. Apalagi nanti ke ranah hukum. Bagi teman-teman, bagi saya terutama, saya sangat hati-hati ketika mau nge-share satu makalah yang di sananya ada hadis Nabi, ada hubungannya dengan hukum-hukum syariah. Itu harus dipastikan dulu bahwa itu tuh betul-betul sahihnya. Jangan sampai menjadi itu hoax, itu bohong, itu hadisnya maudhu, dan itu akan dallun mudillun, menyesatkan, sesat dan nanti menyesatkan. Nauzubillahi min dzalik. Yang harusnya kita sumtu, yang harusnya kita diam, malah kita ungkapkan. Dan bahkan rekan-rekan, Rasulullah memberikan saran kepada kita untuk tidak menyampaikan semua yang pernah kita dengar ya. Kafa bil mar'i kadziban. Cukup orang itu dinyatakan pendusta ketika ia menyampaikan bikulli ma sami'a, informasi yang ia dengar. Jadi menyampaikan seluruh informasi yang ia dengar. Saya mendengar dari seorang dosen, plek pun apa kata dosen redaksinya kita sampaikan lagi kepada orang lain, itu tidak boleh. Rekan-rekan rahimakumullah, bagaimana caranya agar kita mampu tidak terjebak pada sesuatu yang syar dari ungkapan kita? Maka kata Rasulullah SAW, dalam penjelasan hadisnya, kita dianjurkan al-hirsu ala ayyatakallama bima nafi'a. Kita selektif, kira-kira ungkapan ini bermanfaat atau tidak. Tidak asal jeplak ya. Kalau gitu nanti kita tidak banyak ngomong. Bisa jadi lebih aman tidak banyak ngomong. Mau ngomong nanti mikir, ngomong mikir. Bisa jadi itu lebih aman gitu daripada asal ceplos. Karenanya seorang muslim ayyatakallama bima yanfa, berbicara hanya yang penting-penting saja, yang bermanfaat saja. Bahkan yang tidak ada faidahnya pun ditinggalkan. Ini hadisnya di hadis ke-13, tarkuhu ma la ya'ni,
Meninggalkan sesuatu yang tidak ada faidahnya, sesuatu yang tidak penting, itu bagian dari indikator keimanan kepada Allah dan Rasul dan hari akhir. Rekan-rekan rahimakumullah, ini catatan kita. Kita tidak berbicara kecuali pembicaraan itu bermanfaat. Yang kedua, adamul iktsar minal kalamil mubah. Kita dilarang untuk banyak ngomong walaupun hal itu diperbolehkan. Maka hindari dari kumpulan-kumpulan yang tidak berfaedah. Pasti kalau ngumpul itu pasti ngomongnya sana kemari ya. Tadi saya ketemu dengan teman-teman. Saya kebetulan tadi pagi itu diminta jadi juri MTQ di Kecamatan Bantul itu. Pulangnya itu janjian di rumah makan dengan teman-teman pembisnis online sana. Ketemu, pada ngomongnya itu, ini Ustadz, kalau jauh dari Ustadz, wah, ngeri gitu katanya. Obrolannya itu. Makanya hindari yang kayak gitu. Kalau kira-kira ngumpulnya itu akan membuat banyak omongan yang tidak berfaedah, hindari. Kalau gitu kuper dong kita. Enggak. Tidak bergaul. Bergaul saja. Kita boleh bergaul dengan siapapun, tetapi katanya walakin yatamayyazun, natamayyazun, tapi kita harus tampil berbeda dengan yang lain. Yang lain banyak ngomong, kita enggak usah banyak ngomong ya. Adamul iktsar, dilarang atau tidak banyak ngomong sesuatu yang tidak bermanfaat. Kemudian wujubul kalam indal hajati ilaih. Wajib kita berbicara ketika berbicara itu dibutuhkan. Ini dalam rangka saunul lisan ya. Wajib kita berbicara ketika pembicaraan kita dibutuhkan oleh orang lain. Jadi ngomongnya ketika butuh-butuh aja. Ngomongnya ketika dibutuhkan saja. Wa khasatan li bayanil haq wal amru bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar. Terutama ketika pembicaraan itu tentang amar ma'ruf nahi munkar, ketika pembicaraan itu menjelaskan tentang kebenaran, maka ini wajib. Tadi kata Rasulullah redaksinya falyaqul, itu harus diungkapkan. Kalau tidak, justru itu dosa bagi kita. Kita tahu ada kemungkaran, tetapi kita tidak berbicara tentang kemungkaran yang ada agar orang terhindar dari kemungkaran itu. Termasuk menutupi informasi corona. Kalau memang itu virus itu ada di Indonesia, wajib sesungguhnya berbicara. Wujubul kalam indal hajati ilaih, wajib menginformasikan tentang kondisi sebenarnya, wajib hukumnya, karena itu dibutuhkan oleh masyarakat. Libayanil haq, sebenarnya ini sedang kayak gini. Kalau tidak, ini kan membahayakan. Ditutup-tutupi padahal tapi harus jelas faktanya ya, harus berbicaranya dengan fakta. Jangan sampai yang satu membantah, yang satu mengumumkan dan lain sebagainya, ini tidak bagus. Kemudian berbicara dalam amar ma'ruf nahi munkar. Ini menjadi wajib. Falyaqul. Maka harus diungkapkan ini. Kalau ada kemungkaran kemudian diam, maka diamnya menjadi dosa.
Kalau ada ma'ruf kemudian diam, tidak mau ngajak orang untuk melakukan kebaikan, maka diamnya berdosa. Sehingga yang ketiga, dalam rangka menjaga lidah kita agar bermanfaat, wujubul kalam indal hajat, wajib berbicara ketika memang dibutuhkan pembicaraan kita. Baik rekan-rekan, sampai di sini ada hal yang perlu ditanyakan, didiskusikan, dipersilakan. Ya. Yeah. Terkait Ustaz, menyampaikan amar ma'ruf nahi munkar itu, kalau ketika kita melihat sesuatu yang mungkin salah, itu kita tahu mungkin tahu salah, lalu kita wajib menyampaikan itu. Nah, permasalahannya orang yang mungkin target atau objek yang kita sampaikan itulah orang yang lebih tua. Nah, ini agak berat Ustaz, pertama orang tua dan ya sepuh gitu Ustaz. Itu ya ada rasa yang gimana Ustaz? Baiknya itu solusi gimana Ustaz? Cara penyampaian gitu. Baik, rekan-rekan rahimakumullah, ini nanti masuk ke ranah ke fiqh dakwah ya. Kita pernah mendengar nggak tentang Hasan Hussein, cara mengingatkan wudhu salah, wudhunya seorang kakek tua itu. Jadi justru Hasan Hussein itu minta dinilai sama kakeknya, padahal beliau yang benar. Hasan ini yang baik, yang benar, Hussein si kakeknya yang keliru, sehingga sadar sendiri. Iya, kalau orangnya sadar sendiri. Kalau tidak, ini pengalaman di lapangan, termasuk mungkin banyak kasus kayak gini. Pengalaman di lapangan, ketika yang kelirunya orang tua, tokoh yang nggak mungkin secara logika kita yang mengingatkan, maka dulu kami itu menyuruh orang yang dianggap lebih senior dari orang itu. Jadi kita pesan, yang senior, yang kita anggap lebih senior pun keliru, jadi kita tatar dulu. Pernah ini ketika salah mengingatkan itu jadi malapetaka, jadi nggak baik dampaknya. Saya dulu semangat mengingatkan orang ketika keliru dalam sholat, ditegur langsung itu malah marah gitu. Sehingga ini menjadi pelajaran bagi saya. Sehingga kemudian ketika ada orang tua yang keliru dalam sisi tertentu, ibadah terutama, kemudian itu harus kita luruskan, maka saya pinjam orang yang dianggap lebih tua oleh dia, atau orang yang dianggap dipercaya oleh dia. Insya Allah itu akan menjadi baik. Tapi kalau kita yang menegur, kasusnya saya sendiri, itu malah di boikot, termasuk masjidnya itu tidak boleh digunakan oleh, kalau saya yang menggunakan. Pernah anak-anak UNY dulu, UNY pusat itu mabit di tempat kami, pakai masjid itu, sudah izin sama takmirnya. Pas malam datang anak-anak UNY itu, diboikot sama orang itu karena ada nunu ini. Akhirnya mabitnya di rumah kami, gara-gara salah mengingatkannya salah. Dia merasa sudah senior, kita anak kecil. Karenanya nanti ada teknis cara mengingatkan orang yang senior. Pengalaman kami meminjam orang yang dianggap lebih senior oleh beliau. Kurang lebih demikian. Ada lagi teman-teman?
kacamatanya keinjak pat. Assalamualaikum. Bagaimana hukum seorang yang berdoa di sosial media? Misalnya diawali dengan curhat, kemudian diakhiri dengan berdoa seperti semoga saya diberikan jodoh yang baik, rezeki yang berkah, dan semisalnya. Apakah kita berkewajiban memberi nasihat atau diam saja? Rekan-rekan rahimakumullah, pertanyaan, bolehkah kita berdoa di sosial media? Kalau untuk minta doa kepada orang lain boleh. Ya. Boleh-boleh saja. Teman-teman media, teman-teman Facebookku, mohon doanya. Saya mau ujian, mudah-mudahan diberi kemudahan. Tulis aja amin. Minimal yang membaca amin itu sudah mengaminkan. Tapi kalau satu kali lagi meminta doa yang lain di media sosial itu boleh-boleh saja. Tapi kalau dia berdoa kepada Allah di media sosial, gak usah deh kayaknya ya. Ya Allah, gak usah. Karena berdoa langsung kepada Allah itu tidak mesti harus diketahui orang ya. Tapi kalau minta doa dari yang lain boleh. Bagus. Ini namanya tawasul ya. Semakin banyak teman-teman yang mengaminkan, insyaallah Allah mengabulkan. Tapi kalau berdoa ditulis, nggak usah lah. Ya Allah berilah saya jodoh, nggak usah. Kelihatan sekali jomblonya ya. Atau ngenes ya, kelihatan sekali dia tidak laku gitu. Masya Allah. Enggak. Baik, ada lagi teman-teman? Bagaimana cara menyesali atau memohon ampun kepada Allah atas perkataan buruk yang sudah terlanjur terucap? Rekan-rekan rahimakumullah, sangat berbahaya kalau ungkapan buruk itu tertulis di media sosial. Kalaupun kita sudah menghapusnya, itu bisa jadi sudah ada orang yang membacanya atau nge-share-nya. Ini sangat berbahaya. Tapi kalau itu sudah terjadi, istighfar yang banyak, imbangi dengan perkataan yang baik ya. Kata Allah, yang baik itu, perkataan sebaik-baiknya perkataan adalah tilawatul Quran kan. Ya. Jadi ketika hari lalu kita banyak dan ganti tutupi dengan ungkapan-ungkapan yang baik, dan sebaik-baiknya ungkapan adalah kalamullah, tilawatul Quran. Baik, ada lagi? Sudah? Cukup? Ini yang pertama, saunul lisan. Tanda orang beriman kepada Allah dan hari akhir, mampu menjaga lidah. Kalau itu baik, bermanfaat, maka wajib diungkapkan. Kalau itu buruk,
Ini otomatis. Baik. Kemudian yang kedua, madhahirul iman, ikramul jar, memuliakan tetangga. Siapa yang disebut jar? Siapa tetangga? Kalau menurut Imam Syafi'i, kalau di sosial, di masyarakat, tetangga itu konon 40 rumah ke samping kanan, samping kiri, samping ke depan, ke belakang. Jadi 40 rumah. Itu kira-kira berapa RT itu? Jadi tetangga kita itu luas kalau di masyarakat. Kemudian kalau di kampus tetangga kita itu mana? Ya ini tetangga kita ini. Maka Rasulullah SAW, lagi-lagi kalau kita lihat dari redaksinya fal yukrim, maka itu fi'lul amr, kata perintah, wajib hukumnya tetangga kita itu dimuliakan, dihormati. Dengan cara apa? Memuliakan dan menghormati tetangga kita. Satu, muwasa'atuhu inda hajatihi, membantu ketika dia punya butuh. Ini kewajiban. Jadi kalau di kampus tetangganya ya teman-teman kampus, teman kita itu tetangga kita. Kalau dia telat dikirim uang, dikirim bekal oleh orang tuanya, maka kita wajib dalam rangka ikramul jar membantu, meminjami minimal, kalaupun tidak ngasih, ya. Cukup kita dinyatakan beriman kepada Allah dan hari akhir ketika melakukan itu. Teman kita butuh duit, kita pinjami. Teman kita butuh apapun, kita pinjami. Karena ini tanda kita berbuat baik kepada tetangga. Muwasa'atuhu 'inda hajatihi. Kemudian yang kedua, cara berbuat baik kepada tetangga itu musa'adatuhu wa tahsilin naf'i lahu. Menolong kalau memang dia butuh pertolongan, apapun pertolongan yang dibutuhkannya kita tolong semampu kita, wa tahsilin naf'i lahu, dan apapun kebutuhan dia, apapun keinginan kita membantu agar dia mendapatkan kebaikan. Kemudian yang ketiga, dalam rangka berbuat baik kepada tetangga itu adalah al-ihda'u lahu. Ihda itu memberi hadiah kepadanya. Memberi hadiah. Kita punya apa, kasih, hadiahkan. Kalau kita mampu demikian minimal 3 hal: membantu mencukupi kebutuhannya, kemudian menolong apa yang ia butuhkan,
kemudian memberikan hadiah, ini bagian dari ikram al-jar. Berbuat baik kepada tetangga, dan itu bagian dari indikator bahwa orang itu beriman kepada Allah dan hari akhir. Kemudian yang terakhir dari kandungan hadis ini adalah ikramud dhaif, menghormati, memuliakan tamu. Rekan-rekan rahimakumullah, minal iman wa min madhahiri husnil Islam, yubayyinu lana Rasulullah SAW fil hadis, bagian dari keimanan dan keislaman seseorang, Rasulullah menjelaskan dalam hadis ini, yaitu kita memuliakan tamu. Siapa tamu itu? Atau berapa hari batasan bertamu itu? Rekan-rekan, tamu itu orang yang berkunjung ke kita. Batasan bertamu itu salah satu ayyam, 3 hari. Jadi kalau kita bertamu itu jangan lebih dari 3 hari ya. Artinya yang nanti si tuan rumah wajib menjamu, memuliakan itu selama 3 hari saja. Kalau orang itu bertamunya lebih dari 3 hari, maka dia bukan tamu lagi. Artinya tidak ada kewajiban untuk menghormati. Yaumun wa lailatun, 3 hari 3 malam lah. Berarti dinyatakan tamu itu ketika dia selama 3 kali 24 jam. Maka selama 3 kali 24 jam, sesuai redaksi ini, fal yukrim, wajib tuan rumah itu memuliakan. Dengan cara apa memuliakannya? Rekan-rekan rahimakumullah, dengan cara memenuhi kebutuhannya. Makan, minum, tinggal, itu betul-betul harus disiapkan oleh tuan rumah. Dan ini merupakan indikator bahwa tuan rumah itu beriman kepada Allah dan hari akhir. Kita pernah mendengar kisah sahabat Rasulullah SAW dalam rangka ikramud dhaif, walaupun keluarganya pas-pasan, bahkan kurang, tamunya kepada Rasulullah SAW, tapi Rasulullah tidak punya sesuatu yang untuk menjamu tamu itu. Kemudian ditawarkan kepada sahabat. Semangatnya keimanan para sahabat, maka walaupun mereka itu tidak berlebih untuk menghormati tamu, diiyakan oleh salah satu sahabat Rasulullah SAW. Padahal ketika pulang ke rumahnya, sahabat ini bertanya ke istrinya, dia hanya punya 1 porsi, itu pun untuk semuanya. Cara menjamunya mematikan lampu kan. Inilah semangat para sahabat untuk ikramud dhaif, karena ini merupakan madahir minal iman billahi wal yaumil akhir. Rekan-rekan rahimakumullah, sabda Nabi kaitannya dengan tamu itu 3 hari, ad-diyafatu salasatu ayyam. Menjamu tamu itu 3 hari saja. Wa jaizatuhu yaumun wa lailatun. Pelayanannya itu siang dan malam. Fama kana wara'a dzalika fahuwa shadaqatun alaihi. Fama kana wara'a dzalik, kalau lebih 3 hari, maka itu sedekah tuan rumah. Tadi 3 hari itu kewajibannya. Kalau melebihi 3 hari, maka menjadi sedekah. Sedekah itu kesunahan. Ujian keimanan. Kami di pondok itu berdoa kepada Allah agar banyak tamu. Dan rekan-rekan rahimakumullah,
Rasulullah pernah menyampaikan tamu itu ketika datangnya membawa rizki, pulangnya membawa balanya tuan rumah. Maka semakin banyak tamu yang datang ke kita, kita akan semakin banyak rizkinya. Bala itu apa? Keburukannya akan hilang dibawa oleh tamu, tetapi tidak pindah ke tamu ya. Nanti jadi takut tuh jadi tamu itu. Namu ndak keburukan tuan rumahnya pindah ke saya, enggak. Dan kami rasakan di pondok itu semakin banyak tamu itu semakin banyak rezeki. Walaupun rezekinya bukan di bawah tamu itu ya. Dan kadang-kadang kami ngundang makan. Sesekali nanti teman-teman diundang makan ya. Kemarin jadi undang makan. Tidak mesti bawa makanan, bawanya di sana sudah cukup insyaallah ya. Ketika teman-teman ke sana, maka Allah siapkan rezekinya. Hampir rata-rata rekan-rekan, kalau kami ada yang ngirim makanan itu, saya nanya sama istri, ini akan ada tamu siapa ya kira-kira? Itu pas hampir rata-rata. Kalau ada orang bawa makanan, ngirim makanan, itu Pak, kalau ngirimnya sore, kalau tidak malam, paginya pasti ada tamu. Itulah tamu itu membawa rezeki. Kami nunut dari situ gitu. Baik. Demikian rekan-rekan rahimakumullah. Kesimpulannya hadis ini berbicara tentang madahirul iman, fakta keimanan pada diri seseorang. Ketika seseorang mampu melakukan 3 hal ini, maka itu artinya orang itu sempurna keimanannya. 1, saunul lisan, menjaga lidah dari kalau ungkapannya baik maka wajib diungkapkan, kalau perkataan buruk dan menyesatkan maka wajib ditahan. Kemudian yang kedua, ikramul jar, menghormati, berbuat baik kepada tetangga dengan cara apapun yang kita bisa, termasuk dengan membantu ketika dia membutuhkan, memberi hadiah dan lain sebagainya. Berbuat baik termasuk nih ikramul jar itu talaqatul wajhi. Ketika bertemu itu wajahnya berseri ya. Tidak ketemu tetangga manyun gitu ya. Termasuk ikramul dhaif. Ikramul dhaif itu tandanya dengan talaqatul wajhi, berseri. Ketika ketemu tamu itu wajahnya berseri, senyum gitu ya. Ini ada tamu tidak pernah senyum, dia tidak diperkenankan ya. Bukti bahwa dia tidak beriman kepada Allah dan hari akhir. Rekan-rekan, ini ujian keimanan satu kali lagi. Tamu datang ke kita itu bawa rezeki, bukan mengurangi rezeki kita ya. Orang tertentu, orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari akhir, pasti menganggap tamu itu nyusahke, ngurangi rizkinya. Yang tadinya tidak harus beli makanan, ini harus beli makanan. Padahal tidak kayak gitu. Bahwa tamu membawa rezeki untuk kita. Pada akhirnya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita mampu melakukan 3 fakta keimanan. Kita mampu menjaga lisan kita, kita mampu memuliakan, menghormati tetangga kita, kita mampu memuliakan, menghormati tamu kita. Karena ini bagian dari kesempurnaan atau indikasi keimanan pada diri kita. Sudah tidak ada. Ada pertanyaan dari jamaah. Gimana? Boleh? Apa pertanyaannya? Ini ada salah satu pertanyaan dari jamaah web Instagram. Pertanyaannya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa
bawahan, dan sampai beberapa hari atasan tersebut tidak mengajak ngobrol dan terkesan mendiamkan. Sebagai bawahan bisa bukannya untuk memaafkan, tapi celaan dari belakang terus ada. Bagaimana cara menangani? Baik, rekan-rekan rahimakumullah, di dunia kerja ada bawahan atasan ya. Atasan itu bagaimana mensikapi atasan yang tidak sesuai dengan keinginan kita ya. Bagaimana cara memberi masukannya. Kalau memang kita mungkin dan bisa diterima masukannya, masukan kita untuk dia, langsung aja. Tapi kalau tidak, kita cari orang yang kira-kira bisa memberi masukan kepada dia. Pinjam orang ya. Persis kayak tadi kasusnya ketika kita mau mengingatkan orang tua yang keliru dalam ibadah. Kalau tidak mungkin kita langsung mengingatkan, maka cari orang yang kira-kira bisa mengingatkannya, agar semuanya baik-baik saja ya. Kecuali kalau merasa dizalimi, keluar aja cari pekerjaan yang lain. Lebih bebas ya. Kalau itu sudah ranahnya ke menzalimi ya. Itu barangkali. Sudah cukup? Kalau sudah dianggap cukup, rekan-rekan rahimakumullah, demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita. Mohon maaf bila banyak kekurangan. Afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.